datang ya tadi itu. Ya betul. Nanti di bawah. Iya. Malah di bawah ya. Iya. Tutup awan ya. Ini kita untungnya cerah loh kata Enggak Bapak. kan masih kalau kita masih ke bawah kan jenisnya harus tutupan kabut. Cepat ya. Iya. Cepet ya. Untung aja kita ini ya. Apa? Oke, kita lanjutkan. Oke guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. One, two, three, start. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi sekian begitu, welcome back to my channel. Kali ini kita di Nepal ulangi belibet. Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi sekian begitu, welcome back to my channel. Kali ini kita di Nepal Van Java bersama Akil Fahri. Husaini. Nama lengkapnya Akil Fahri Husaini. Kemarin aku nulisnya kayaknya salah Zaini gitu. Gimana, kamu udah tahu belum? Belum. Pernah sempat nulis salah gitu di YouTube videomu kayaknya. Nah, terus kalau pelafalan Arabnya gimana? Akil Fahri Husaini. Nah ini, oke. Nah ini mumpung di sini nih, mumpung ketemu dan kita mumpung di Magelang gitu, kita sempetin mampir di Nepal Van Java. Tadi ceritanya itu, perjalanannya ternyata ngeri banget ya. Perjalanannya itu ternyata naik turun dan itu berapa kali tadi naik turunannya, sempet gitu nggak? Enggak. Intinya banyak banget naik turunnya, itu banyak banget sampai istilahnya gimana ya? Saya khawatir juga. Alhamdulillah sampai juga, dan ternyata saya kira kalau menurut map itu kan 40 menitan gitu. Kalau kita agak cepat, sepedanya agak ngebut gitu biasanya 20 menitan sampai. Lah tadi saya pikir bisa ngebut. Lah kayak gitu ngebutnya gimana? Kayak gitu terus. Ya udah. Nah, terus pas naiknya di Nepal Van Java ini gigi satu terus, Bro. Ya, tadi ya. Iya. Gimana? Sempat tegang atau gimana? Tegang. Gimana terus pas perjalanan apa yang kamu rasakan? Ya, tegang juga. Tegang juga. Ini pertama kali atau udah pernah ke sini? Pertama kali. Pertama kali. Kalau sama keluarga gimana? Udah pernah belum? Belum. Belum juga. Nah, mungkin kapan-kapan sama keluarga ya. Tapi belum tentu itu sih, belum tentu welcome karena di sini tadi apa? Itu numpang buat video, Pak. Iklan. Oke guys, sorry ada iklan. Sebentar, nggak apa-apa. Namanya juga tempat wisata gitu. Sampai lupa mau ngomong apa tadi. Gini, saya pengen tanya-tanya nih. Tadi lupa kan mau tanya. Waduh, ada orang guys. Katanya tadi kan waktu liburan itu apa? Di rumah terus gitu ya. Belum pernah, katanya kamu tadi pas saya ajak jalan-jalan katanya belum pernah jalan-jalan, gimana? Bener apa enggak? Bener. Lah terus di rumah kegiatannya biasanya apa? Main sama teman, Terus jalan-jalan ke desa lain. ke desa lain? Ya soalnya di sini tempatnya bagus ya. Lihat kanan itu gunung. Ada 4 gunung tadi, apa itu? Gunung Telomoyo, Andong, Merapi sama Merbabu. Wih, keren banget. Ada 4 gunung, Bro. Tadi aku kan waktu datang kemarin itu udah mau agak malam. Akhirnya saya buru-burunya pakai Google Map ke rumah Fahri itu, mantengin HP terus, jadi nggak tahu kalau ada 4 gunung di sana gitu. Keren banget ternyata. Nah, itu baru saya ketahui ketika pagi tadi keluar dari rumahnya Fahri gitu. Nah, setelah itu kegiatannya itu kan kegiatan yang kamu sendiri gitu. Kalau kegiatannya aku kok ngomongnya mic-nya belum di sini sih. Kalau itu pas kegiatan untuk membantu orang tua, kegiatannya seperti apa saja gitu? Ya, nyuci piring, Terus nyuci baju sendiri. nyuci baju sendiri ya, kayak di pondok ya. Nih, Terus
Tadi itu kan itu bapak kamu punya usaha cacing dan itu istilahnya keren banget gitu kalau menurut saya. Inovatifnya itu mengelola limbah menjadi suatu yang lebih bermanfaat gitu. Gimana kalau menurut kamu itu? Seperti apa kegiatannya juga dijelaskan gitu. Ambil cacing, habis itu Diapain? ya, Pakai bahasa Jawa aja nggak apa-apa. Kan Di- nanti tetap semuanya bakal paham sih. misahin dari cacing sutra sama tanahnya. Oh, jadi dipisahin cacing sutra sama tanahnya. Iya. Cara misahinnya pakai Pakai jaring. jaring. Jaringnya berarti kecil-kecil banget gitu. Iya. Oh. Aduh, di belakang ada yang foto sih. Terus biasanya cacingnya itu dipasarkannya di mana atau dijualnya di mana? Ya, di grup-grup Magelang. Oh, grup Magelang gitu. Oh, ternyata berarti di online kan gitu ya. Weh, pantesan tadi katanya saya pernah tanya-tanya sama bapak kamu nih. Katanya itu jumlah permintaannya itu lebih besar daripada stok yang ada gitu. Bener ya sampai kayak gitu ya. Bener. Alhamdulillah, berarti laris dong gitu ya. Ternyata saya perhatikan gitu, ternyata yang membuat budidaya seperti itu kelihatannya masih jarang. Bener apa enggak? Bener. Di Magelang saja atau di mana-mana tetap masih jarang juga gitu. Gimana? Ya. Kalau menurut yang kamu ketahui. Di Magelang juga masih jarang. Di Magelang sendiri pun juga masih jarang. Berarti itu prospek banget gitu ya. Rekomendasi banget ya. Aduh, ada iklan lagi guys. Sorry, di sini kurang kondusif banget. Ya nanti kita lihat aja video nanti kayak apa. Kalau diulangi lagi nggak apa-apa kan? Apa? Oke, santai. Aku takut terlalu lama nanti dicari sama mama kamu. Kalau santri yang masih sering berhubungan atau masih sering menghubungi kamu siapa aja? Fawas sama Abdul. Abdulnya Abdul siapa? Mustakfir. Abdullah Mustakfir. Iya. Bagian kebersihan. Kalau kamu di sekolah bagian apa sih? Olahraga. Olahraga. Kalau di bagian olahraga tugas-tugasnya kayak apa? Seperti mengatur lari waktu pagi, Terus apa lagi? menjaga barang-barang olahraga Barang-barangnya apa aja? seperti bola, kok, badminton. Oh, kayak gitu ya alat-alatnya, alat olahraga gitu. Menurut kamu nih, ini kan baru pertama kali kita di Nepal Van Java gitu. Kalau menurut kamu gimana ini? Ya, bagus. Bagus. Bagusnya gimana, jelasin dong. Pemandangannya juga bagus. Ini lingkungannya juga rumah-rumah gitu ya, bersusun-susun warna-warni gitu di belakang kita ini. Ini pun baru bagian sampingnya aja, kita nanti belum explore. Ya kita buat video explore-nya nanti setelah ini. Terus gitu. Di rumah punya adik ya? Adiknya tadi namanya? Salman Aliyafi. Wih, namanya mirip sih. Mirip sama saya juga. Saya Salman Al Farisi gitu. Adiknya tadi udah kelas berapa? Masih umur 2 tahun. Oh, belum sekolah. 2 bulan. Lebih 2 bulan. Belum sekolah berarti ya? Belum. Nanti ada rencana nggak kalau nanti besarnya nanti juga mengikuti jejak kamu, ikut ke pondok atau gimana gitu? Belum tahu. Belum tahu atau belum ada rencana? Belum ada rencana. Oh, belum ada rencana karena masih 2,5 tahun ya? Ya, belum setengah sih. Baru berapa tadi? 2 bulan. Tapi kok kelihatannya udah gede. Akhirnya. Itu sih mau tanya soal kegiatan kemarin ketika pandemi kan orang tua maupun pengunjung itu kan nggak boleh masuk pondok pesantren gitu ya karena masih pandemi. Nah itu kegiatannya santri biasa atau berjalan seperti biasa atau ada yang berbeda? Biasa. Biasa. Kalau biasanya kan pulangnya sore. Iya, terus? Itu dibatasin pulangnya. Habis zuhur udah nggak sekolah lagi. Nggak sekolah lagi. Maksudnya habis zuhur udah nggak pelajaran gitu. Enggak. Terus kegiatannya setelah habis zuhur apa? Makan apa nyuci. Habis itu jam 2 tepat harus pada tidur. Ada tidur wajibnya gitu siang hari. Gimana dengan tidur seperti itu Mas Santri malah suka atau gimana? Suka. Malah suka. Lucu nih. Nah terus gini, kan itu otomatis ketika nggak ada pengunjung terus wali santri nggak menengoknya katanya juga udah sekitar 1 semester gitu ya.
kemarin waktu kita ngobrol di Sleman gitu ya. Ternyata selama itu saya baru nyadar. Saya mikirnya cuma beberapa bulan, ternyata malah 1 semester atau dapat dikatakan udah setengah tahun lebih atau hampir setengah tahun gitu. Nah itu gimana perasaan kamu? Kan nggak ketemu orang tua nih. Biasanya ditengok nggak ketemu orang tua. Itu perasaannya gimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Karena itu ya udah terlatih dengan proses pendidikan di Pondok Pesantren MTA gitu, alhamdulillah. Udah merasa biasa. Kalau zaman dulu awal-awal pisah sama orang tua gimana sih? Pengennya dijenguk terus dulu. Pengennya ditengok terus. Kalau pas dulu, kalau nggak corona gitu biasanya ditengok berapa saat sekali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Lengkap sekeluarga atau bagaimana? Sekeluarga. Sekeluarga. Nah terus ketika nggak ada pengunjung, terus orang tua juga nggak datang, itu Pondok Pesantren MTA kan jadi istilahnya sepi gitu ya. Kalau perasaan santri gimana? Apakah suka lebih nyaman ketika ramai ada pengunjung, ada wali santri yang datang, atau memang lebih nyaman ketika sepi kayak gitu? Gimana? Lebih nyaman ketika sepi. Kenapa? Ya. Kenapa? Kenapa? Apa jadi lebih fokus sekolahnya, lebih fokus belajarnya, atau lebih mudah buat bentar ada iklan? Atau karena jadi sepi lebih fokus belajarnya, atau apa? Lebih mudah menghafal kayak gitu, apa seperti itu? Iya. Iya. Jadi kayak gitu ya ternyata. Itu dari sekian banyak santri berpendapatnya hampir sama semua atau gimana? Hampir sama semua. Berarti lebih suka sepi gitu. Wih. Ya karena sepi lebih nyaman gitu ya. Kalau saya pribadi kalau menghafal-hafal juga enakan pas sepi. Kan udah lama banget nih nggak ketemu sama orang tua, terus ini libur gitu. Setelah sekian lama gitu menabung rasa rindu, terus pas pulang gimana? Pengennya malah ke sana kalau pulang. Apa iya? Iya. Jadi malah pengen balik ke Ponpes. Iya. Tadi kan bapak kamu juga curhat sih ya. Kalau di rumah itu malah khawatir gitu ya. Pas di Ponpes malah bapakmu juga seneng dan nyaman gitu. Apa benar gitu? Iya. Kalau ceritanya dari bapak kamu seperti apa? Ya lebih baik di pondok. Lebih baik di pondok. Tapi kalau perpulangan ini kamu manfaatkan waktu-waktu bersama keluarga itu seperti apa? Misalnya bersama adik, bersama bapak ibunya seperti apa? Ya kalau bapak ibu bantu-bantu. Kalau adik sering main bercanda-canda. Terus apa lagi? Ya udah. Ya di lokasi kamu ternyata juga termasuk lokasi yang masjidnya itu banyak gitu. Nah tapi beda dengan yang lain yang saya temui sebelumnya. Masjidnya banyak tapi sepi gitu. Kalau di sini kok bisa masjidnya itu banyak tapi jamaahnya juga banyak juga. Itu gimana? Ceritain dong soal itu. Ya. Gak apa-apa, ceritain aja biar jadi contoh buat daerah yang lain gitu. Mungkin bisa jadi contoh ini. Daerahmu tadi namanya desanya apa tadi? Coba disebutkan nama alamat lengkapnya gitu misalnya. Taruman, Umbulsari, Windusari, Magelang. Desa Taruman, Umbulsari, Windusari, Magelang. Nah gitu. Jadi desanya tadi saya lihat juga bagus gitu, dikelola dengan baik. Banyak itu ya, banyak grafiti dengan kata-kata yang bagus gitu. Selain itu juga ada ikan di desanya gitu. Kayak kalau kita mau mancing itu tinggal di sekitar rumah gitu. Itu bener boleh dibuat mancing itu boleh? Ya enggak sih. Ya, Buat dipanen doang. Oh dipanen. Dan terus kalau tadi kamu pas ditawarin mancing tadi gimana itu? Itu di kolam sendiri. Oh di kolam sendiri. Itu bukan termasuk bagian yang dari warga ya tadi? Bukan. Oh bukan. Saya kira itu bagian dari desa juga. Tapi di desa itu juga milik desa kan yang ikan-ikan banyak tadi. Milik desa. Milik desa. Terus pas dipanen nanti biasanya digunakan untuk apa? Buat bank sampah. Buat kas desa. Oh buat kas desa. Kok bank sampah? Kok bisa bank sampah tadi? Gimana maksudnya? Dia kepleset bank sampah katanya. Aku bingung maksudnya kok bank sampah. Nah, kalau bank sampah itu apa? Dari apa? Dari sampah-sampah bekas. Oh kayak gitu. Ini dijadiin. Ikannya dipanen jadi bank sampah. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Nah terus itu soal cerita soal desanya Akil Fakhri itu keren sih kalau menurut saya. Jadi saya datang aja itu kan baterai handphone saya habis gitu. Terus saya mampir ke masjid dua kali masjid yang saya datangi karena habis 2 kali gitu. Sempat muter-muter. Pas itu udah lihat aku katanya. Udah. Iya. Terus kamu panggil. Ya, langsung
Langsung kejar malah nggak ketemu. Berarti aku pas lewat itu udah kamu kejar sebenarnya, Iya. tapi nggak ketemu. Jadi saya sempat bingung rumahnya yang mana gitu. Terus saya ternyata udah lewat. Nah ini di si Fahri ngejar gitu. Sayanya mungkin terlalu fokus sama handphone jadinya nggak tahu. Kamu panggil nggak? Enggak. Enggak. Lah kamu cuma ngejar aja. Ya pantas nggak tahu. Nah terus kayak gitu. Lah habis di masjid. Nah pas di masjid itu ternyata pada ramah-ramah semua. Padahal saya cuma numpang cas gitu. Tapi mereka tanya Mas dari mana kayak gitu. Terus ngobrol-ngobrol gitu. Panggilnya bukan Mas sih, malah dipanggil Dek gitu. Ya serasa akrab banget gitu. Family feels gitu kalau bahasanya. Jadi serasa keluarga. Lah padahal itu masjid-masjid itu juga berbeda-beda ormas gitu ya. Iya. Ormasnya ada apa aja? Muhammadiyah sama NU. Iya. Padahal masjidnya itu berbeda-beda ormas tapi ternyata saling rukun gitu ya ternyata. Kata bapak kamu juga di sini itu soal kekeluargaan, soal kerukunan itu bagus gitu. Bener nggak? Gitu? Ya bener. Kalau sama teman-teman kamu sendiri gimana? Sama aja. Sama aja. Katanya juga teman-temannya mulai itu ya, bukan mulai sih. Memang udah banyak yang masuk pondok juga gitu ya. Terus teman-temannya juga banyak yang masuk pondok dan ketika kamu ini katanya udah pulang. Udah balik ke pondok lagi gitu. Pondoknya mana aja gitu? Pondok lu wal marjan lu. Ya lokasinya aja. Pondoknya lokasinya di mana aja yang teman-teman kamu sekarang yang katanya biasanya main sekarang udah balik ke Ponpes semua itu. Di Bandongan. Mana itu daerah kotanya? Magelang. Oh Magelang juga. Ada lagi di selain itu? Al Mukmin. Al Mukminnya di mana? Tembara Temanggung. Terus ada lagi? Deket sini tuh Temanggung. Iya. Ini udah masuk Temanggung guys. Nepal, Panjava. Sama Kali Abu Magelang. Magelang. Tadi yang katanya di apa? Jogja, terus di mana itu? Di Taruna Al-Quran. Ada. Ada. Di Gontor ada nggak di Gontor? Belum ada. Belum ada. Nah. Nah, sebutkan 3 hal ketika kamu di Ponpes. 3 hal yang di rumah yang paling kamu kangenin, apanya atau apa saja, siapa saja gitu. Di rumah Iya. Ketika kamu di Ponpes yang paling kamu kangenin apa? keliling pondok. Lo keliling pondok. Kok kebalik malahan? Jadi ini ya udah, ya ini ya yang kamu pahami aja, yang pahami dulu aja. Keliling pondok terus Sama yang kamu pengen ngomong tadi, aku maaf saya kan pertanyaan saya gini, ketika kamu di pondok apa yang paling kamu kangenin, hal yang kamu kangenin itu dari rumah gitu, 3 hal. ya belajar di sekolah, Terus latihan sepak bola. sama teman-teman di Ponpes. Iya. Oh iya, berarti masih terbalik nih. Tapi nggak apa-apa. Itu kan kalau jawabanmu itu tadi kan pertanyaannya kalau di rumah yang kamu kangenin dari pondok apa gitu. Kalau sekarang dibalik. Nah, pas kamu di pondok apa yang 3 hal yang paling kamu kangenin di rumah gitu? Main sama teman, Terus jalan-jalan, terus sama sepak bola juga. siapa boleh juga. Nah, terus gini nih. Ini kan udah hari-hari akhir untuk kembali ke pondok pesantren MTA. Gimana perasaanmu atau apa yang kamu persiapkan? Dari perasaannya dulu sih. Pengen cepet ke sana. Pengen cepet ke sana. Kalau yang kamu persiapkan udah apa aja? Ya, hafalan Hafalan. Oh iya, hafalannya udah berapa juz sih? 3,5. 3,5. Alhamdulillah. Itu mulainya dari juz berapa dan ini juz berapa sekarang? Kalau sekarang juz 1. 1. Jadi 29, 28, 1. 29, 30, 28 sama juz 1. Berarti 30, 29, 28-nya juga. Terus 1. Berarti memang banyak yang gitu ya, belakang terus depan gitu. Kalau teman-teman yang hafalnya udah berapa ya? Sekitar 6 juz itu juga kayak gitu juga atau memang dari belakang semua? Ya. Dari belakang semua. Belakang semua. Yang kebanyakan 6 juz itu. Ini dari belakang. Belakang 3 juz habis itu juz 1 sampai juz berapa gitu. Oh. Berarti di totalnya udah ada 6 juz gitu. Nah, terus kalau cara menghafalnya ini nih. Misalnya kamu punya apa yang diajarkan di Ponpes gitu biar pemirsa juga tahu kalau soal hafalan gitu seperti apa. Kalau hafalannya malamnya itu dibaca 1 halaman dibaca 10 kali. Habis itu habis subuh itu baru ngafalin.
Pas berarti malamnya pas baca gitu ya. Bacanya diulang-ulang juga. Iya. Diulang-ulang. Cuma dibaca doang. Oh, dibaca doang. Nah, terus pas menghafalnya pas paginya. Iya. Pas bangun gitu. Oh, itu yang tips yang diajarkan dari Ponpes. Terus ini nih. Saya sendiri. Oh, dari kamu sendiri. Oh, dari kamu sendiri. Oh, padahal kalau dari Ponpesnya gimana? Tips and triknya kalau dari Ponpesnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti santrinya dibebaskan mencari Iya. cara sendiri ya. Kebanyakan santri nyamannya seperti apa? Apa? Nyamannya santri. Hafalannya nyamannya seperti apa biasanya? Ya diulang-ulangin terus. Diulang-ulang kayak gitu. Oke, berarti hampir sama sih prinsipnya, hampir semua sama. Oke, jadi saya juga jadi tahu keliling-keliling ke tempat-tempat santri juga bukan cari tahu sih ya. Memang niatnya itu cari motivasi, inspirasi dan yang baru gitu ya. Buat belajar lebih giat lagi kayak gitu. Santri-santri yang kita kunjungi kemarin itu yang paling seru, paling asik siapa gitu tempat-tempatnya yang pengen kamu kunjungi gitu misalnya. Pacitan gitu. Kenapa? Bagus banget. Bagus banget. Ya mungkin itu gini aja. Mungkin Ponpes kalau ada rehlah kemana ya ke Pacitan aja gitu. Gimana, setuju nggak? Setuju. Ini saya nggak itu ya, bukan provokasi sih, cuma ngasih saran aja. Memang bener keren dan family feels gitu. Weh. Maksudnya Hafid itu kan juga pulangnya ditengoknya itu biasanya 1 semester sekali. Biasanya kangen. Kalau kamu gimana? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Nah, teman-teman yang ditengok lama itu ada berapa sih kira-kira? Banyak nggak? Banyak. Banyak. Terus mereka seperti apa? Pernah curhat atau pernah merasa kangen gitu nggak? Biasa aja. Biasa aja, alhamdulillah. Jadi saya nggak terlalu jadi apa ya, terfikirkan gitu ya kalau mereka udah biasa aja, karena udah terlatih. Nah, kelas 1 nih, kelas 1 kan baru masuk, setelah itu nggak kayak kalian gitu. Kelas 2 kemarin kan masih bisa ditengok oleh orang tua. Lah kelas 1 nih kan baru masuk langsung pandemi gitu, nggak bisa ketemu sama orang tua sama sekali. Terus keadaannya kelas 1 gimana? Ya, ada yang kangen, ada yang gimana, nangis. Hah? Ada yang nangis. Masa? Nangisnya gimana? Ya sering menyendiri, nangis, tapi enggak mau dilihatin orang lain. Apa ya? Terus pas menyendiri itu ada yang tahu nggak ustadznya atau siapa gitu? Ada. Terus kalau seperti itu teman-temannya atau santri yang lain kelas 2 atau ustadz itu cara mengatasi hal semacam itu seperti apa? Ya dinasehatin. Katanya itu ya dulu kelas 2 juga pernah mengalami hal yang sama gitu, nangis gitu. Iya. Ya. Tapi sekarang enggak kan? Enggak. Karena sekarang itu malah jadi contohnya buat yang kelas 1, benar. Jadi kelas 2 mulai itu ya, malah mendekati santri-santri kelas 1 yang sedih gitu. Gimana, kamu pernah enggak Apa? mendekati santri yang sedih kayak gitu? Pernah enggak? Belum. Belum pernah. Kalau yang biasanya kamu lihat santri kelas 2 yang paling gimana ya? Paling Apple itu paling mampu atau paling dapat, atau kamu lihat paling cocok nih buat nanganin hal-hal semacam itu kelas 1 gimana? Siapa? Ada enggak? Siap. Atau yang paling sering aja gitu? Siapa? Enggak ya, soalnya itu ya kelas 2 enggak boleh terlalu dekat dengan kelas 1 Iya. Harapan kamu nih buat santri-santri kelas itu, ya baik kelas 1 maupun kelas 2 kan bentar lagi ada santri baru lagi. Nah, harapan kamu seperti apa coba? Jadi contoh yang baik untuk adik-adik kelas. Terus apa lagi? Udah itu aja. Fahri gitu mah apa ya, masih pendiam-pendiam gitu. Tetapi gimana kalau kamu misalnya ditunjuk sebagai, pernah kan di Ponpes sudah dilatih public speaking gitu, ngomong di depan publik. Iya. Pakai 3 bahasa. Iya. Terus gimana kalau kamu? Maksudnya? Biasanya kalau kamu gimana, apa masih malu-malu apa diem-diem begini gitu? Gimana? Iya, masih malu-malu. Apa iya? Lah terus santri-santri gimana, santri-santri yang lain apa juga kebanyak masih yang malu-malu kayak gitu? Ada yang masih malu, ada yang masih malu, ada yang udah biasa. Kalau itu santri-santri kelas 1 juga ada yang masih malu-malu atau ada yang udah biasa gitu, ada nggak? Ada yang udah biasa. Nah, kalau di desa kamu nih, misalnya tiba-tiba ada ketika bulan Ramadan misalnya. Nah,
kan ada kultum ya biasanya habis sholat tarawih atau apa gitu, atau subuh, setelah subuh. Nah tiba-tiba misalnya kamu ditunjuk gitu, kira-kira siap nggak? Siapa aja? Siap aja, alhamdulillah. Karena di pondok udah dilatih ya. Iya. Terus kira-kira kamu nanti akan buat materi sendiri atau gimana? Buat materi sendiri. Begitu. Kan di Ponpes juga dilatih buat materi sendiri. Seperti itu. Kan tadi aku lihat nih, apa pas ketika aku ngajak kamu ke sini ke Nepal Van Java itu kan banyak warga-warga di sekitar kamu nanyain, "Kamu pulang ya, Fahri gitu, pulang ke Ponpes gitu." Ya itu keluarga semua atau memang hanya warga sekitar gitu? Warga sekitar. Warga sekitar. Berarti warga sekitar itu udah istilahnya akrab sama kamu semua itu. Iya. Berarti mereka juga tahu kalau kamu masuk pondok. Iya. Ya gitu. Gimana pas di sini tadi capek nggak? Belum sih. Belum. Ya, belum terlalu. Alhamdulillah. Berarti kita masih bisa. Kalau ini mengulangi pertanyaannya tadi ya. Ya udahlah, segera kita akhiri aja daripada muter-muter terus gitu. Ya saya rasa cukup bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita semua. Mohon maaf seterus-terusnya. Hope to see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Bagi yang kepo dengan itu ya, bagi yang pengen kepo dengan usahanya dari keluarga Akil Fahri Husaini tadi ya, itu soal cacing sutra itu nanti bisa dikunjungi di nomor di bawah. Nanti saya cantumkan nomor dari orang tua atau nomor ini atau sama semua. Sama sih. Oh jadi pakai HP-nya ini semua. Alhamdulillah, itu malah bagus.